kalau mendengar jawaban dari Komisi 11 DPR, Misbakun, alasannya apa? Setidaknya 3 kalau kita rangkum, bisa diterima semua partai, garis bawahi semua partai, bisa dibangun sinergi dengan pemerintah, artinya kan dia mau bilang moneter dengan fiskal bisa bekerja sama seiringan, dan mengatakan Thomas seorang profesional meski keponakan Prabowo Subianto. Ya, 3 alasan ini apakah justru melempar sesuatu yang membuat market itu agak marah kali ya? Karena siapa yang tahu profesional atau tidak kan belum berjalan. 1. Kedua, kenapa seperti diterima semua partai? Kenapa harus partai yang diutamakan? Kan ini soal market ya Pak. Saya tolong diluruskan soal logika ini. Barangkali kita perlu uji ya pandangan seorang ekonom kritis yang kemarin malam diskusi dengan saya. Dia mengatakan ini ada unsur politisnya. Tanpa dukungan Pak Prabowo, Thomas tidak akan bisa mendapatkan posisi itu. Artinya ini kan bukan merit system. Merit system itu adalah seseorang tanpa background apapun, tanpa dukungan siapapun bisa mendapatkan posisi itu. Nah, tapi saya tidak tertarik untuk membahas pandangan teman saya itu ya. Saya lebih tertarik untuk mengatakan bahwa Pak Misbakun dan teman-teman di DPR bisa menjelaskan apapun. Tetapi pasar, masyarakat itu punya jalan berpikir tersendiri. Seperti di SMA itu loh. Ada seseorang yang mengaku tidak jatuh cinta kepada temannya. Tapi secara optik kita lihat setiap kali dia melirik. Kemudian ngantar pulang ke rumah. Tapi dia mengatakan kami gak jadian. Nah, yang optik itu lebih penting daripada yang dinarasikan. Yang dinarasikan oleh teman-teman di DPR, di mata investor, di mata masyarakat itu tidak powerful. Kenapa? Karena secara optik dia melihat dengan mata kepala sendiri ini yang terjadi. Bahwa Pak Thomas dulu adalah bendahara umum Gerindra, bahwa Pak Thomas adalah putra mantan gubernur BI yang kebetulan juga keponakan Pak Prabowo. Faktor-faktor ini memberikan gambaran secara optik yang sangat powerful sehingga tidak bisa disalahkan walaupun kita berusaha meluruskan dengan cara apapun. Pasar, investor, masyarakat itu punya logika tersendiri. Nah, menurut saya dalam situasi seperti ini yang perlu difokuskan adalah next step-nya apa. Saya rasa Pak Thomas dan BI karena dikritik independensinya justru ke depan dalam waktu dekat ini harus memastikan setiap kebijakannya kredibel. Tidak boleh leaning toward political interference tertentu. Pak Thomas sendiri banyak yang mempertanyakan track record-nya, kapasitinya. Justru ketika on the spotlight, dia harus menunjukkan bahwa dia mampu. Harus lebih sering tampil. Saya rasa ini bukan sesuatu yang akan efektif memperbaiki keadaan, tetapi itu the only way untuk memperbaiki situasi. Beliau dikritik kapasitinya, tunjukkan beliau mampu. Dan saya yakin beliau mampu kalau mau belajar. Kemudian yang kedua, dituduh BI tidak independen, tunjukkan bahwa keputusan BI dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan itu benar-benar independen. Biarkan market, biarkan masyarakat melihat. Itu saya rasa apa yang harus dilakukan.